Sadar dari koma, David mengerang luapkan emosi. Jonathan mengatakan istighfar terus ya sayang. Kamu harus sabar ya, sabar boy. Istighfar. Ledakan kemarahanmu terus. Nanti tenagamu dipakai untuk penyembuhanmu. Aku tahu kamu lagi marah tapi udah cukup. Istighfar. Terus istighfar. Ya sayang, istighfar. Nah, kan. Jangan marah-marah. Dah, kamu harus sabar ya, sabar boy. Istighfar. Ledakan kemarahanmu terus. Nanti GCS-nya Glasgow Coma Scale itu sekitar 4. Orang seperti kayak kita itu kan nilainya 15. Dan sekarang ini sudah mencapai 8 sampai 9. Terus itu perkembangan yang sangat signifikan. Dan ini terjadi dalam waktu 4 sampai 5 hari. Ya. Tapi ya tetap kita masih harus melakukan tindakan optimal, tapi yang jelas apa yang kita lakukan selama ini, selama 4-5 hari kita tim ICU sangat solid, kerjasama dengan perawatnya semua, dan inilah hasilnya dalam 4-5 hari, dan kita berharap kedepannya makin baik lagi. Harapannya bahwa kasus ini harus diproses seadil-adilnya aja, jadi siapapun yang terlibat ya nanti sesuai dengan hukum kan. Jadi teman-teman LBH sebenarnya yang paling paham soal masalah siapa harus kena pasal apa gitu. Yang pasti kita berharap, karena memang kita terus terang selama David dirawat ini memang kita fokus untuk kesembuhan David, makanya kita memang keluarga lebih banyak habiskan waktu di rumah sakit bersama tim dokter. Alhamdulillah sudah membaik kondisinya. Ya, kita mohon doa aja teman-teman wartawan ini, media semua, doakan David biar cepat membaik. Gitu aja. Apa? Enggak, kita pasti akan terus memantau kasus ini, memastikan bahwa ini ditangani dengan proses seadil-adilnya. Dan ini urusannya adalah urusan kriminal, ya, tidak ada urusan lain di luar itu. Berarti ya. mengupayakan proses hukum berjalan dengan Loh iya, Pak? kita akan pastikan proses hukum akan berjalan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Ya, keluarga juga menyatakan tidak ada lagi damai, semua akan diserahkan ke pengadilan meskipun perilakunya dimaafkan. Jonathan Latumahina, ayah korban penganiayaan Mario Dandi Satrio, mengabarkan kondisi terkini anaknya yang mulai sadar dari koma. Melalui video yang diunggah di akun Twitter milik Jonathan, @seksiksak pada Selasa tanggal 7 Maret tahun 2023, David terlihat sempat membuka mata dan mulutnya namun belum bisa diajak berinteraksi. David tampak seperti marah dan meluapkan emosinya. Jonathan yang berada di sampingnya pun berusaha berbicara pelan untuk menenangkan sang anak. "Kamu harus sabar ya, istighfar, ledakan kemarahanmu," ujar Jonathan Latumahina, dikutip slaptech.suara.com dari akun @seksiksak. "Nanti tenagamu dipakai untuk penyembuhanmu," kata ayah David. Jonathan meminta David untuk tidak marah-marah dan selalu mengucapkan istighfar. "Aku tahu kamu lagi marah tapi udah cukup. Istighfar, terus ya sayang, istighfar. Jangan marah-marah," ajak Jonathan. Dalam keterangan video tersebut, Jonathan menjelaskan David saat ini sedang memasuki fase pemulihan emosional usai penganiayaan sadis yang dialaminya. Kesadaran David lambat laun meningkat namun ia belum mengenali orang lain. Saat ini David sedang memasuki fase pemulihan emosional. Kesadarannya lambat laun meningkat, lebih sering membuka mata tapi belum aware dengan siapa dia kontak, tulis Jonathan. David mengalami koma usai dianiaya secara keji oleh Mario Dandi, anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak pada Senin tanggal 20 Februari tahun 2023 lalu. Unggahan Jonathan tersebut mendapat banyak komentar dari warganet yang turut mendoakan kesembuhan David. "Ayo David, kuat sembuh. Semangatmu memulihkanmu," ujar @ulinewsron. "Lekas pulih bro, doa kita semua mengiringimu selalu," tulis @rifki Azizian. "Alhamdulillah progres positif. Semoga terus membaik. Amin," imbu @Yusuf_dumdum. Diketahui, Rustam Hatala, paman dari Kristalino David Ozora, mengungkapkan kondisi keponakannya semakin membaik. David disebut sudah masuk dalam fase emosional. Dilihat dari kanal YouTube Intens Investigasi, Rustam menyebut David telah memberikan respon. Walau belum mengetahui orang yang ada di sekitarnya, responnya semakin banyak. Walau sudah ada gerakan mata, tetapi belum bisa mengenali, ucapnya. Sementara itu Rustam menjelaskan ekspresi David yang terlihat menangis dan memberontak.
Dikatakan oleh pihak dokter, David masih mengingat kejadian penganiayaan tersebut. Emosional itu memori terakhir di dia. Itu memori pas penganiayaan, paparnya. Pihak keluarga berharap David segera bisa dipindah dari ruang ICU. Pasalnya sejak tanggal 20 Februari David belum bisa dipindah. Selain itu, mereka juga berharap ada kabar baik dari David. Apalagi banyak doa yang dilantunkan oleh masyarakat. Efek yang positif sebelumnya dia koma. Respon yang dia berikan hal yang positif, pungkasnya. Ayah David Ozora Jonathan Latumahina menyampaikan pernyataan pedas untuk Mario Dandi dan Agnes Gracia, dirangkum pada Minggu, tanggal 5 Maret tahun 2023. Sebagaimana diketahui hingga kini David Ozora masih belum pulih dari koma akibat aksi penganiayaan yang dilakukan Mario pada tanggal 20 Februari tahun 2023 lalu. Total 13 hari sudah David terbaring tak sadarkan diri di ruang ICU RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Dia divonis dokter menderita diffuse axonal injury. Meski demikian, putra pengurus GP Ansor itu kini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. David sudah terpantau tak lagi menggunakan ventilator atau alat bantu pernapasan. Saya mencoba merangkum 3 pernyataan tegas ayah David Ozora untuk Mario Dandi untuk Agnes Gracia. 1. Tak ada kata damai. Ayah David Ozora Jonathan Latumahina lewat akun Twitter pribadinya @seksiksak pada Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah hukum untuk Mario Dandi dan Agnes Gracia. Jonathan menggandeng Lembaga Bantuan Hukum LBH GP Ansor untuk memperkuat langkah hukumnya melaporkan remaja yang menganiaya anaknya itu. Untuk semua hal terkait urusan hukum tetap seperti semula, saya akan tempuh jalur hukum tanpa ada damai-damai, cuit Jonathan. 2. Ada kejutan sebentar lagi. Lebih dari itu, pihaknya bahkan sudah memiliki sejumlah alat bukti untuk menjebloskan Agnes Gracia kekasih Mario Dandi yang mengaku mengalami pelecehan seksual dari David Ozora. Data penguat keterlibatan Agnes sudah lengkap di LBH Ansor, kita tunggu saja kejutan-kejutan baru sebentar lagi, tulisnya. 3. Kami nggak butuh bantuan. Kedua orang tua Mario Dandi pun telah menjenguk David Ozora dan meminta maaf kepada Jonathan Latumahina. Pria berdarah Ambon itu menerima langsung kedatangan mereka. Kemarin, hari Selasa dan semalam, katanya. Namun demikian, ayah David Ozora itu menegaskan bahwa dirinya dan keluarga tidak membutuhkan bantuan apapun dari kedua orang tua Mario Dandi. Kami nggak butuh bantuan dia keluarga Mario, kami akan sembuhkan David sendiri, ujarnya. Jonathan bahkan menegaskan bahwa lebih dari itu keluarga Rafael Alun Trisambodo mantan Kabak Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II harus bertanggung jawab secara hukum. Kalau nanti ada urusan lainnya nanti diselesaikan di pengadilan saja, pungkasnya.